Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing seputar promil. Jadi aku mau sharing amalan apa aja yang aku lakuin waktu promil kemarin. Ini adalah berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube aku dulu ya. Nah, jadi pengalaman apa aja sih yang aku amalin agar cepat hamil? Ini maksudnya tuh sebagai bentuk ikhtiar kita untuk memperlancar promil yang kita jalani. Kalau hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan atau inginkan, itu bukan berarti ikhtiar kita itu gagal, tapi emang belum waktunya dikasih sama Allah. Amalan yang pertama adalah aku baca surat Al-Waqiah dan Yasin. Untuk waktunya kapan aja sih? Kalau yang aku lakukan, aku tuh baca surat Al-Waqiah itu setelah sholat subuh, dan baca surat Yasin setelah sholat maghrib. Sebenarnya ada amalan WY40H itu tuh aku tahu dari Wirda Mansur, yaitu anaknya Ustadz Yusuf Mansur. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu WY40H, WY40H itu adalah Waqiah Yasin yang dibaca selama 40 hari dengan hajat yang kita inginkan. Tapi pada waktu itu aku belum bisa istiqomah buat baca Waqiah Yasin selama 40 hari. Dan aku juga selalu berusaha tiap harinya buat baca surat Al-Waqiah dan Yasin itu, walaupun ada bolong-bolongnya, kadang bolong 1 hari, 2 hari, tapi aku niatin ikhlas dan yakin bahwa itu tuh karena Allah. Sebelum baca surat Al-Waqiah dan Yasin itu, aku niatkan dalam hati, aku berdoa sama Allah, ya Allah, beri aku keturunan di waktu yang tepat dan permudahlah segala urusan-urusanku. Setelah itu aku yakin dan pasrah, lalu lanjut baca surat Al-Waqiah dan Yasin itu. Nah, amalan yang kedua, aku baca doa Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim di sujud terakhir. Jadi setiap sholat di sujud terakhir itu aku baca doa Robbi habli minas sholihin. Nanti aku cantumin tulisannya di sini, nanti tinggal kalian screenshot aja. Nah, untuk doa-doa yang lainnya aku baca itu setelah sholat. Jadi pas doa sholat aku baca doa-doa yang itu. Seperti yang kita ketahui, Nabi Zakaria itu kan dikasih keturunannya waktu usia 90 tahun ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting kita mau berdoa dan berusaha buat ngamalin doa-doa secara ikhlas dan yakin. Nah, kalau yang aku lakuin selain baca doa tersebut di waktu setelah sholat dan di sujud terakhir, aku juga ngamalin waktu aku lagi nyetrika nih. Kan daripada kita dengerin musik, mending kita baca itu dalam hati. Jadi aku sambil nyetrika itu baca Robbi habli minas sholihin, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, Robbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Terus Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani. Dan yang terakhir Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu aku baca terus berulang-ulang sambil aku nyetrika. Kalau menurut kalian itu susah atau belum hafal, kalian bisa tulis di kertas atau bisa screenshot di HP dan HP-nya tuh simpen di depan kalian sambil nyetrika, jadi kalian baca tuh. Nah, nanti lama-lama kalian hafal. Jadi waktu kalian sholat di sujud terakhir dan berdoa itu jadi nggak perlu pakai catatan lagi gitu. Jadi kalian udah hafal. Nah, amalan yang selanjutnya adalah perbanyak istighfar dan sholawat. Kalau dulu aku ngamalin istighfar itu untuk pemula awal-awal sedikit aja dulu, minimal 100 kali, terus baca sholawat 100 kali sehari. Kenapa sih kita harus baca istighfar? Karena istighfar itu kan memohon ampunan kepada Allah ya. Jadi kalau misalnya kita doanya mau diijabah, kita juga harus sedikit-sedikit bersih dulu dari dosa-dosa kita. Karena penyebab doa belum diijabah salah satunya adalah karena dosa kita. Makanya dari itu kita harus perbanyak baca istighfar. Nah, sholawat yang bagaimana sih yang harus kita baca? Kok banyak banget sih 100 kali gitu kan? Sholawat yang kita baca itu pendek aja. Bunyinya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Jadi itu sebisa mungkin 100 kali sehari. Kalau kalian
kesulitan, kalian bisa 20 kali setelah habis sholat. Nah, jadi kan kita sholat 5 waktu nih. Jadi dalam 5 waktu itu kita baca 100 sholawat. Dan lebih bagus lagi, gak hanya dibaca setelah sholat, tapi juga jika kita melakukan aktivitas. Kayak misalnya kita lagi nyapu, lagi masak, kita baca aja sholawat. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad gitu. Nah, lalu berdoa tapi tidak memaksa. Seperti contohnya gini ya, kalau aku berdoanya, ya Allah, aku ingin punya keturunan, berikanlah aku keturunan di waktu yang tepat, di waktu yang kau ridhoi, anak yang soleh-soleha, sehat, tidak kurang suatu apapun. Habis itu yakin, pasrah, dan serahin semuanya sama Allah. Terserah Allah mau ngasih kapan, yang penting kita udah berdoa secara ikhlas, kita udah berusaha, selebihnya jangan memaksa. Karena doa itu ibarat mengayuh sepeda, jadi suatu saat pasti akan sampai. Nah, amalan yang selanjutnya adalah sedekah subuh. Apa itu sedekah subuh? Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dilakukan setelah sholat subuh atau di waktu subuh hari. Kenapa harus subuh? Karena di waktu subuh itu malaikat turun, dan jika kita berdoa, malaikat itu akan mengaminkan doa-doa kita. Jika kita berbuat baik, malaikat akan mencatat perbuatan baik kita. Nah, gimana sih caranya sedekah subuh itu? Apa setiap subuh kita harus keluar nyari anak yatim atau orang yang kurang mampu buat kita sedekahin gitu? Gak perlu sesulit itu guys. Jadi sedekah subuh itu kita hanya menyiapkan wadah atau tempat ya, boleh kaleng, boleh dompet, atau tempat apa aja yang tertutup. Jadi setiap subuh kita masukkan tuh uang wadah itu. Terserah kalian mau 2.000, mau 5.000 atau 1.000 pun gak apa-apa. Yang penting setiap hari dan istiqomah. Sebelum masukin uang itu kita niatkan, ya Allah, aku niatkan sedekah subuh ini, semoga engkau permudah aku memiliki keturunan, semoga engkau permudah segala urusan-urusanku. Setiap subuh kalian sedekah subuh itu, nanti jika sudah 1 bulan, kalian boleh kasih uang yang sudah terkumpul itu ke anak yatim atau ke orang yang membutuhkan. Amalan yang terakhir yang aku lakukan adalah sholat duha dan sholat tahajud. Sebisa mungkin dirutinin, karena itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk merayu Allah, untuk lebih dekat sama Allah. Tapi itu diniatkan karena Allah ya guys, dan kita harus ikhlas ngejalaninnya. Nah, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Buat kalian yang sedang berjuang mendapatkan garis 2, semoga Allah kasih kemudahan. Yang penting kalian jangan bosan-bosan berdoa, berusaha, dan yakin sama Allah. Karena Allah itu adalah sesuai prasangka hambanya, dan kita harus berbaik sangka sama Allah, berhusnuzon. Oke guys, segitu aja video dari aku.